Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih puasa mata kita bukan ditutup, tapi berikan mata kita sebagai fungsi. Fungsinya melihat, jangan memandang lebih dari fungsinya. Terlalu banyak kotoran di hati kita muncul ini waskalian karena fitnah yang muncul dari mata. Telinga kita tarkiyah. Ya. Tangan-tangan kita ini kita tarkiyah. Belajar untuk meninggalkan, belajar meninggalkan, belajar meninggalkan, belajar berhenti. Kenapa banyak gangguan ibadah yang lain sekarang? Karena prosesi at-tarkiyah, prosesi meninggalkan sesuatu itu hampir kita tidak jalankan. Karena kalau kita sholat mau khusyuk, tinggalkan banyak bicara yang tidak penting, melihat yang tidak penting, makan yang tidak penting. Jadi beri makan, tapi makan yang memang pada porsinya. Maaf ya, begitu banyak berlebihan semua anggota tubuh ini, itu yang hadir mengganggu kita pada saat kita sholat. Kerasnya hati kita, itu karena banyak amalan kita tidak mengasah tarkiyah. Karena itu dulu para orang-orang soleh dahulu memang mengurangi aktivitas. Ketika dia berpuasa, mengurangi aktivitas yang sifatnya bisa bersentuhan dengan sentuhan gesekan-gesekan. Nah itu di 10 hari terakhir memang kita ada amalan yang disebut dengan al-i'tikaf, yang intinya lebih banyak tafakkur, lebih banyak bertahanus, lebih banyak at-tadabbur, lebih banyak kita menghadirkan tafakkur kan. Sebenarnya banyak orang yang i'tikaf dia tidak pahami makna i'tikaf itu seperti Nabi bertahanus di gua akhirat. 10 hari terakhir kita kondisikan hati kita lebih menyala alaran tentang perjalanan akhirat, tentang alam suasana dalam kubur, suasana perjumpaan kita di akhirat. Nah, kita ini masih banyak puasa Pak dalam tataran fikih yang sifatnya formalitas. Kita lebih cenderung di kajian fikihnya tidak makan, tidak minum. Ya, sementara pesan inti la'allakum tattaqun itu bagaimana kalian bisa menjadi manusia. Ya. Menjadi la'allakum tattaqun full takwanya, paripurna ketundukannya kepada Allah. Ketundukan ini ada 2. Tunduk ketika diperintah, ini kan sifatnya amalia. Tapi kita kadang-kadang belum siap tunduk ketika dilarang, Pak. Dan puasa itu sesungguhnya uji larangannya Allah kepada kita itu sebab puasa ada di larangan. Dilarang. Kemampuan meninggalkan larangan, itu namanya tarkiyah. Ya, bahkan sebagian ulama hadis mengatakan ada sunnah namanya sunnah fi'liyah, sunnah kauliyah, sunnah takriri, ada satu lagi. Ada sunnah tarkiyah. Meninggalkan yang memang tidak disuruh oleh Nabi itu sunnah. Kalau melakukan sesuatu yang memang disyariatkan, kerjakan. Kalau ditinggalkan oleh Nabi lalu kita berniat meninggalkan, itu juga sunnah, sunnah tarkiyah. Meninggalkan yang memang tidak disuruh oleh Allah dan Rasulnya sekalian. Kita belajar Pak ini mungkin nanti termasuk kita punya HP, termasuk nanti ini Pak mohon mungkin lebih banyak prosesi
sukutan, ya. Tarkiyah itu lebih banyak mengarahkan kepada sukutan. Belajar untuk diam. Belajar untuk diam. Untuk pada sesuatu yang bukan urusan kita. Termasuk nanti di komentar-komentar paslon ini yang banyak merusak nilai-nilai puasa kita. Kita terlalu banyak membuang energi urus seolah-olah kita KPU, bahkan lebih ahli daripada KPU. Nggak tahu semua itu. Habis energi kita itu mengintip semua berita tentang pemilu. Terus apa dampaknya pada hati kita? Apakah bisa mencerahkan? Apakah semakin takut kepada Allah? Apakah semakin mahabbah kepada Allah? Apakah semakin ar-raja kepada Allah? Rupanya ihwa butuh mengambil porsi sesuai dengan fungsi kita. Jangan mengambil yang melebihi itu. Kita tetap jalankan mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, keadilan, kejujuran, ya ditegakkan, kecurangan mesti dihilangkan. Tapi ingat, masing-masing sudah punya wilayah kerja, Pak. Itu saya kira pengantar kita masuk di sini. Di kitab mengulangnya. Jadi dulu ada 11 yang lalu pada pekan lalu. Persiapan kita, bekal kita menuju Ramadan. Tidak apa-apa murojaah sedikit. Ya, saya ingatkan, aktifkan kembali ilmu tentang fikih puasa. Banyak-banyak bertobat. Baik hubungan tak ke atas, lebih-lebih hubungan ke samping. Banyak memperlihatkan hati kita ini marhaban Ramadan. Tarhib kita supaya hati ini lebih klop dengan Ramadan. Ya, lebih banyak menghadirkan itu senang, tenang masuk Ramadan. Jangan abaikan doa, Pak. Jangan abaikan doa. Banyak orang siap secara zahir, tetapi batinnya dia tidak siap. Ya. Banyak-banyak kita latih kebaikan di Sya'ban ini menuju Ramadan. Ya, kemudian bibit-bibit amal mesti diprogram. Saya mau targetkan Ramadan seperti ini. Bikinkan program. Insya Allah tadi doa-doa yang saya sudah baca itu bagus dihadirkan, Pak. Ya. Doa yang paling bagus tadi saya baca doa dari riwayat Tirmizi. Wajibkah sekira kita bisa ini paksakan diri? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya, dengan doa-doa yang lainnya yang sifatnya bisa doa pendukung dari sahabat tabi'in. Yang penting jangan sandarkan bahwa itu dari Nabi. Ya. Seperti tadi Allahumma sallim ni atau Allahumma sallim li la Ramadan wa sallim lahu, ya, wa taqabbal minna. Itu semua amalan-amalan bisa mendekatkan kita Ramadan insyaallah.